Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara online. Pertama, persekutuan Komisi Perempuan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 pukul 4:30 sore dengan tema Hidup adalah Misi oleh Pendeta Timotius Linardi. Kedua, persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 pukul 5 sore dengan tema Remaja dan Seksualitas oleh Dr. Dian Natalia dan Saudari Kristi. Ketiga, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 9 pagi dengan tema Manusia Hidup dari Firman dan Nasi oleh Evangelis Tintin Kurniawan. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Warta selanjutnya, dalam rangka tanggap darurat COVID-19, GKMI Kudus mengadakan pertama, pelayanan sosial bagi jemaat GKMI Kudus dan masyarakat sekitar dalam bentuk kedai sedekah, pembagian masker dan paket sembako yang telah dimulai tanggal 13 April 2020. Kedua, penggalangan dana bantuan bagi pelayanan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dan pelayanan MDS Sinode GKMI. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Untuk warta yang terakhir, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dapat disampaikan dengan beberapa pilihan seperti yang tercantum dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email dan klip saat pelayanan persembahan dalam kebaktian ini. Demikian warta yang kami bacakan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri, masuk ke hadirat Tuhan dan mempersembahkan pujian dari hati kita kepadanya. Tuhan hadir di bait sucinya. Sucinya Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya.
Kebaktian Minggu Paskah keempat ini kita laksanakan di dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya dari kematian dan memberi kehidupan baru atas kita, supaya kita bisa berbagi berkat dengan sesama manusia di masa darurat ini. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh pertolongan Tuhan, kita hari ini memasuki minggu yang baru, Minggu Paskah keempat. Tema kita adalah berbagi berkat di masa darurat. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa berkat Tuhan atas kita tidak dimaksudkan untuk kita nikmati sendiri, melainkan sebagai kesempatan bagi kita umatnya untuk berbagi berkat dengan sesama, teristimewa di masa darurat ini. Kita tahu semakin banyak orang yang terpapar COVID-19. Selayaknya kita berupaya untuk membantu mereka, meringankan beban kehidupan mereka dan orang-orang lain yang paling terdampak oleh corona. Kita juga patut bertekun dalam doa bagi mereka yang terpapar virus ini, agar tangan Tuhan menjamah mereka dan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu ingat bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 kemarin tepatnya, bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mendukung pelayanan pendidikan, khususnya yang dilakukan oleh GKMI Kudus, dengan sekolah-sekolah Masehi, mulai dari PAUD sampai tingkat SMA. Mari kita berdoa untuk para guru dan semua peserta didik, khususnya di masa darurat ini. Mereka harus tetap bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kita juga berdoa untuk para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terus berjuang untuk melawan COVID-19, melayani orang-orang yang terpapar. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa atas mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain, seraya menaikkan pujian, oh betapa indahnya.
persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Silakan duduk. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Mari agungkan kasih Tuhan, kasih ilahi dari surga. Marilah kasih ilahi, kasih yang dari surga, tinggallah di hati kami untuk selama-lamanya. Yesus, rahmat-Mu melimpah, sumber kasih yang besar. Bila berkat dan anugerah pada hati yang rindu, mari curahkanlah Roh-Mu dalam hati yang buka. Berikanlah penghiburan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Jauhkanlah segala dosa, kuatkan iman kami. Marilah beserta kami sekarang dan selamanya. Marilah yang Maha Kuasa, berikanlah anugerah-Mu. Sempurnakanlah karya-Mu, membaharui hati. Ubahkanlah hati kami, memuliakan kasih-Mu. Sampai dalam surga nanti kami menyembah Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan memohon anugerah pengampunan dan pembaruannya atas kita. Bapa yang berlimpah rahmat, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu atas kami. Kami menyadari
begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat kepadamu dan kepada sesama manusia, terutama dosa mementingkan diri sendiri, menikmati segala yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk diri kami sendiri. Dan jarang sekali kami mau berbagi berkat dengan orang lain, sesama kami manusia, termasuk di masa darurat ini. Kami lebih memilih untuk melindungi diri kami dan melupakan orang lain. Yang penting kami aman dan selamat, tidak peduli orang lain. Ampuni kami ya Bapa. Tolonglah kami di Minggu Paskah keempat ini untuk belajar berbagi berkat dengan sesama di masa darurat, dengan meyakini bahwa Tuhan beserta kami umat-Mu yang taat kepada pimpinan dan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga dengan demikian, melalui kami, karya pengasuhan-Mu atas seisi dunia ini boleh dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa, ampuni kami dan perbaruilah hidup kami. Jadikan kami saluran berkat-Mu, bahkan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima berkat perdamaian yang diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita tujukan dan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan menaikkan pujian, Sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang mati di kayu salib. Korbannya yang terbesar di Kalvari, wajar yang terbaik patut ku beri. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang memberi segala bagiku. Banyak kesempatan yang telah ku buat,
Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa yang berlimpah rahmat, seiring kami membaca dan merenungkan firman-Mu, serta hamba-Mu menjelaskannya, berkatilah kami dengan pengertian akan pesan dan kehendak-Mu. Karena kami rindu sekali menyenangkan hati-Mu, ya Bapa, yang telah mengasihi kami sebegitu dalam dan luas. Berkatilah kami dengan pengertian akan pesan dan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pesan dan kehendak-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus dan pimpinan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 15 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Minggu ini khotbahnya jangkep, artinya lengkap. Semua bacaan berkontribusi menjelaskan tema kita berbagi berkat di masa darurat. Tema ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di masa darurat, masa tanggap darurat COVID-19. Seluruh sendi dan tatanan kehidupan kita sedang dihantam corona. Namun di sisi lain, tema ini juga mengingatkan kita bahwa bahkan di masa darurat ini, Allah tetap mencurahkan berkat-Nya atas kita umat-Nya. Bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita bisa berbagi berkat dengan sesama. Dengan kata lain, betapapun hebatnya hantaman corona, ia tidak dapat mengakhiri karya pengasuhan Allah atas kita umat-Nya, bahkan sekalian makhluk ciptaannya. Saudaraku, karya pengasuhan ilahi itu dilukiskan dengan sangat indah dalam bacaan Mazmur kita, Mazmur 23. Khususnya ayat 4 sampai 5a. Demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian, the valley of the shadow of death, dari kata Ibrani Salmawet. Aku tidak takut bahaya, atau terjemahan lainnya kejahatan, dari kata Ibrani Ra. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jamak, kata Ibraninya sorerai, dari kata sarar, lawan-lawanku. Istilah berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian memiliki makna yang ambigu. Selain berarti harfiah berjalan, kata Ibrani elek, turunan dari halak ini, bisa berarti kiasan mati. Seperti kata pergi dalam bahasa Indonesia. Dia sudah pergi. Itu bisa berarti harfiah demikian, tapi bisa juga berarti kiasan. Dia sudah mati. Jadi berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian adalah ungkapan bahwa nyawa pemazmur sedang dipertaruhkan. Dia bisa mati oleh kejahatan para lawannya. Kendati demikian, pemazmur meyakini bahwa karya pengasuhan Allah atasnya tetap berlangsung. Engkau besertaku, kata pemazmur, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat gembala adalah lambang perlindungan dan pimpinan. Artinya, apapun yang terjadi, luput dari malapetaka atau tidak, hidup atau mati, Tuhan tetap beserta pemazmur. Pimpinan dan perlindungan Tuhan atasnya tetap
berlangsung. Di masa darurat ini, nyawa kita pun sedang dipertaruhkan, entah kita menyadarinya atau tidak. Nyawa siapapun bisa melayang oleh hantaman COVID-19. Buktinya sangat banyak orang-orang yang kita cintai berguguran. Pertanyaannya, apakah kita memiliki keyakinan seperti pemazmur? Apapun yang terjadi, luput dari COVID-19 atau tidak, hidup atau mati, Tuhan tetap besertaku. Pimpinan dan perlindungan Tuhan atasku tetap berlangsung. Karya pengasuhan ilahi juga dinyatakan dalam bacaan berikutnya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25, khususnya ayat 24 sampai 25. Ayat 24 menegaskan bahwa tujuan Kristus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib adalah supaya kita hidup untuk kebenaran atau keadilan, dari kata Yunani dikaiosune. Sedangkan ayat 25 menegaskan alasan mengapa Kristus menghendaki demikian. Sebab sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku, hidup untuk kebenaran atau keadilan berarti mengikuti teladan Kristus, berlaku benar dan adil terhadap sesama. Yang lebih kuat menolong yang kurang kuat dengan cara yang benar. Yang lebih beruntung meringankan beban yang kurang beruntung dengan cara yang benar. Berlaku seperti itu selalu mengandung resiko. Kebaikan bisa dibalas kejahatan. Kejujuran bisa dibalas penipuan. Kepedulian bisa dibalas penyalahgunaan. Berbagi berkat di masa darurat bisa dianggap upaya mengkristenkan masyarakat. Belum lagi risiko terpapar virus hingga sekarat. Kristus sendiri karena berlaku benar dan adil sampai dicaci maki dan disiksa sampai mati. Berlaku benar dan adil selalu berisiko. Kendati demikian, umat tebusan Kristus harus tetap mengikuti teladannya. Mengapa? Rasul Paulus menegaskan, karena kita telah kembali kepada Kristus, gembala dan pemelihara jiwa kita. Baik kata gembala, Yunaninya poimen, maupun pemelihara, episkopos, mengandung aspek pengayoman sekaligus pemberdayaan. Atau dari sisi umat, aspek kebutuhan sekaligus tanggung jawab. Artinya, Kristus memberikan bukan cuma berkat untuk memenuhi kebutuhan umatnya, tapi juga tanggung jawab untuk berbagi berkat dengan sesama. Itulah karya pengasuhan Kristus atas kita umatnya, kawanan domba gembalaannya. Karya pengasuhan itu selalu beraspek pengayoman sekaligus pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sekaligus pemberian tanggung jawab. Kebanyakan orang cuma menghendaki aspek pengayoman dari karya pengasuhan ilahi, menolak aspek pemberdayaannya. Cuma mau diberkati, tidak mau berbagi berkat dengan sesama. Orang seperti itu belum mengerti tujuan pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Saudaraku, untuk menerima hidup yang baru dari Kristus Sang Gembala dan pemelihara jiwa, kita harus mau mengalami kedua aspek dari karya pengasuhannya.
diberkati supaya kita bisa berbagi berkat dengan sesama dengan cara yang benar. Realitas karya pengasuhan ilahi itu dapat kita lihat dalam perilaku jemaat perdana, buah pemberitaan Injil dari para rasul di hari Pentakosta. Kisahnya dituturkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Khususnya ayat 44 sampai 45. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mari kita perhatikan kata tetap bersatu. Semua orang percaya tetap bersatu. Istilah Yunani epito auto selain tetap bersatu dapat diterjemahkan bersama, together. Seperti terjemahan Inggris versi Alkitab New International Version. All the believers were together. Semua orang percaya bersama. Namun Lembaga Alkitab Indonesia memilih untuk menerjemahkannya tetap bersatu, bukannya bersama. Mengapa? Menurut saya, ini terjemahan yang sangat cerdas dan kontekstual. Perhatikan bahwa jumlah orang percaya ketika itu, buah pemberitaan Injil dari para rasul di hari Pentakosta mencapai kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 41. 3 kali lipat jumlah orang yang selama ini berbakti di GKMI Kudus. Tidak mungkin orang sebanyak itu selalu bersama, tapi mereka tetap bersatu. Alkitab mau mengajarkan bahwa bersama itu belum tentu bersatu. Bisa saja saya dan istri bersama di rumah, tapi masing-masing sibuk dengan urusannya dan tidak peduli dengan pasangannya. Itu namanya dekat di mata, tapi jauh di hati. Begitu juga sebaliknya, bersatu itu tidak mesti bersama. Tidak mungkin saya selalu bersama istri, tapi kami bisa tetap bersatu hati untuk berlaku benar dan adil. Itu namanya jauh di mata, tapi dekat di hati. Dengan demikian, Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan bahwa kesatuan lebih penting ketimbang kebersamaan. Kesatuan itu nyata, salah satunya dari pelayanan berbagi berkat dengan sesama. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya bukan tidak ada lagi kepemilikan, tapi kepemilikan yang tadinya bersifat eksklusif untuk kepentingan sendiri, sekarang bersifat sosial untuk kepentingan bersama. Rasa memiliki berubah menjadi rasa dititipi. Kelebihan banyak atau sedikit dipandang sebagai kesempatan untuk berbagi dengan sesama yang kekurangan. Semua itu adalah perilaku yang benar dan adil. Di masa darurat ini, kita tidak bisa bersama seperti dulu.
belum bisa. Ketemu pun harus menjaga jarak demi menekan penyebaran virus corona. Hati kita sedih, rasanya ada yang hilang. Kehangatan, canda, tawa, dan sebagainya. Namun inilah saatnya kesatuan kita diuji. Apakah selama ini kita benar-benar sudah bersatu? Atau ternyata cuma bersama? Selama kita belum bisa bersama lagi, apakah kita tetap bersatu hati untuk berlaku benar dan adil di masa darurat ini, ketika teman-teman jauh dari kita, tidak ada jemaat yang melihat kita? Apakah kita tetap berbagi berkat dengan sesama? Akhirnya saudaraku, karya pengasuhan ilahi itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil kita. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Khususnya ayat 18. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut atau pintu-pintu neraka. The gates of Hades. Yunaninya pulai hadu. The gates of Hades. Tidak akan menguasainya atau mengalahkannya. Dari kata Yunani katisku susin. Katisku. Pintu-pintu neraka. Tidak akan mengalahkannya. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan batu karang ini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang ini adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Artinya, jemaat atau gereja Tuhan bukanlah bangunannya, bukan juga organisasinya, tapi orang-orangnya yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apapun yang terjadi, bangunan bisa dibongkar, organisasi bisa bubar, namun gereja Tuhan tetap ada. Tidak ada yang bisa membongkar dan membubarkan gereja. Pintu-pintu neraka sekalipun, the gates of Hades, tidak bisa membongkar dan membubarkan gereja. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa bersama gerejanya. Tuhan rela mati demi gerejanya. Tuhan sudah bangkit bagi gerejanya. Tuhan sudah naik ke surga demi gerejanya. Tuhan bersama Bapa mengutus Roh Kudus menyertai gerejanya. Dan Tuhan akan datang kembali untuk memuliakan dan memerintah bersama gerejanya. Dengan jaminan semulia itu, ngerinya pintu-pintu neraka, the gates of Hades, tidak sanggup mengalahkan iman dan ketekunan iman orang-orang Kristen. Saudaraku, dari semua berkat yang diberikan Tuhan sebagai wujud karya pengasuhannya atas kita umatnya, berkat terbesar yang mengatasi segala berkat adalah penyertaan Tuhan sendiri. Immanuel, Allah beserta kita. Kendati kita belum bisa bersama teman-teman kita saat ini, Tuhan tetap beserta kita. Amin.
Jika surga dipahami sebagai kebersamaan dengan Tuhan, maka surga dapat kita nikmati bukan cuma nanti, tapi sejak sekarang, dalam hidup dan dalam mati kita. Teristimewa saat kita berbagi berkat dengan sesama di masa darurat ini. Karena untuk itulah Yesus telah memikul dosa-dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran, berlaku benar dan adil. Saya tutup dengan kisah seorang anak Tuhan yang memilih untuk setia, berlaku benar dan adil sampai akhir hayatnya. Pada Senin malam 27 April lalu, seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, Dr. Berkatnu Indrawan Janguk, yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwandi Surabaya, meninggal dunia saat bertugas memerangi penyebaran COVID-19. Ia sadar betul bahwa dengan melayani dan menangani mereka yang terpapar corona, mencurahkan segenap kecakapan mediknya di sana, ia sendiri bisa terpapar dan akhirnya terkapar. Tapi Dokter Berkatnu tidak takut. Hidup atau mati, dia yakin Tuhan besertanya. Kristus bersamanya. Pintu-pintu neraka tidak sanggup mengalahkan cinta dan pengabdian Dokter Berkatnu kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam akun Instagramnya, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah menulis, "Selamat jalan, Dokter Berkatnu Indrawan Janguk. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan duka cita mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengorbanan kepada masyarakat Jawa Timur selama perang melawan COVID-19. Saudaraku, Senin lalu, kepergian Dokter Berkatnu diiringi derai air mata dan sebuah lagu dikumandangkan, lagu Gugur Bunga. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Saudara kita Berkatnu sudah pergi. Tapi kita umat tebusan Kristus percaya berkat-Mu Tuhan tetap atas kami umat-Mu dan sekalian makhluk ciptaan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa berbagi berkat di masa darurat. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikatkan kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikatkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penenggahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Berikanku hati seperti hatimu. Mari kita berdoa. Bapa yang berlimpah rahmat, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa karya pengasuhan-Mu mencakup bukan saja berkat yang Kau berikan, tapi sekaligus kesempatan untuk berbagi berkat dengan sesama, khususnya di masa darurat ini. Tolong kami dengan segala yang kami miliki, semua yang Kau berikan itu, kami boleh menolong, meringankan beban kehidupan dari orang-orang yang kurang beruntung atau yang sedang bergumul akibat dampak COVID-19. Tolonglah kami, ya Bapa. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk sekolah-sekolah Masehi. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin dan menolong segenap tenaga pengajar dan seluruh peserta didik, agar kegiatan belajar mengajar boleh tetap berlangsung dengan baik selama masa darurat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua tenaga kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Madirahayu, baik dokter, perawat, maupun karyawan lainnya. Kiranya perlindungan dan pertolongan-Mu senantiasa atas mereka, sehingga mereka boleh tetap melayani semua orang yang sakit, entah karena terpapar virus corona
atau akibat lainnya dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan luputkan mereka dari serangan virus itu. Terima kasih ya Bapa. Kami pun ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah fisik. Kami ingin berdoa untuk Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Budiono, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sunarso Putro, Bapak Silas Suyanto, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Lena Kristanto, Ibu Indrawati, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Tan Linhua, Ibu Tan Mei Fong, dan Saudara Alvin. Kiranya Tuhan memelihara iman mereka, sehingga di tengah sakit penyakit mereka, mereka semakin mengenal dan bersandar pada Tuhan, dan jamahlah mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Maleaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dia Gembala. Dalam kesukaran, Dia
kita bangkit berdiri untuk berdoa. Bapa di surga, jika hari ini kami dapat memberikan persembahan ini kepadamu, itu bukan terutama karena jerih lelah kami, melainkan karena Engkau tetap memberkati kami, bahkan di masa darurat ini. Kiranya Engkau juga mengaruniakan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga karya pengasuhan-Mu dapat senantiasa dialami oleh umat-Mu dan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, terima kasih atas segala kasih karunia dan kebaikan-Mu atas kami dan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita naikkan Kidung Pamungkas, Tolong yang Celaka. Tolong yang celaka, yang akan binasa, rebut mereka dari kematian. Tangisan yang sesat, angkat yang jatuh, kenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Tolong yang celaka, yang akan binasa, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Walau diremehkan, Yesus menunggu, siap menerima mereka yang bertobat. Walau dengan lembut tetapi sangat, Dia ampuni mereka yang percaya. Tolong yang celaka, yang akan binasa, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Dalam lubuk hati yang putus asa, jangan lupa kuasa anugerahnya. Oleh karena kasih kan dijamahnya, harapan baru kan bangkit pula. Tolong yang celaka, yang akan binasa, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Tolong yang celaka, kewajiban kita, kekuatan pasti Tuhan sediakan. Bawalah kembali ke jalan benar, keselamatan sudah disediakan. Tolong yang celaka, yang akan binasa, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak,
Silakan duduk dan bersaat teduhlah sejenak.